Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi sama Nunu Trip. Malam ini, ya di video ini sih settingnya malam ya. Saya sebenarnya pengen ke Jakarta naik bis, tapi pengennya naik dari Garut. Soalnya kalau naik dari Bandung tuh udah mainstream gitu. Enggak sih, sebenarnya pengen nyoba bis full trip dari Garut ke Jakarta gitu, tapi via Puncak. Dari Bandung ke Bogor naik kereta aja yang murah meriah. Saya naiknya cukup KA Cikuray dan itu harga tiketnya Rp15.000 aja. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya. Syaratnya usia maksimal 25 tahun. Gak ada yang canda, itu mah syarat buat ngelamar kerja kali ya. Nah, jadi syaratnya itu beli tiketnya lewat aplikasi Kaya Akses dan belinya 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nanti bakal ada yang namanya tarif khusus. Nah, tarif khusus dari Bandung ke Garut untuk KA Cikuray adalah Rp15.000 aja. Oke teman-teman, malam ini kita sudah sampai di Garut Kota ya. Barusan turun dari kereta api Cikuray. Sekarang udah sekitar jam 11-an malam sih. Nah, ini kita langsung menuju ke Terminal Guntur Garut Kota. Nah, ini kebetulan ada kereta nih, langsiran lokomotifnya Cikuray nih. Nah, itu. Penampakan stasiun Garut di malam hari. Kalau malam kayak gini ada 2 rangkaian kereta ya teman-teman. Di jalur 1 tuh ada kereta lokal yang besok pagi berangkat. Terus Cikuray di jalur 2 itu sama, besok pagi juga berangkat. Jadi karena di stasiun Garut tuh cuma ada 3 jalur, makanya kereta yang standby juga cuma 2. Harusnya ada 3 ya teman-teman untuk kereta api yang berangkat dari Garut. Cuman satunya kan kereta api Papandayan itu besok pagi baru nyampe Garutnya. Dia berangkat pagi dari Gambir, nyampe Garut tuh sekitar jam 11 sampai jam 12 gitu. Itulah. Nah, si kereta lokalnya juga keberangkatan siang juga ada yang dari Purwakarta, teman-teman. Dari Purwakarta nyampe Garut, nah nanti langsung putar balik ke arah Purwakarta lagi. Kayak gitu. Dikarenakan nggak ada angkot yang menuju ke Terminal Guntur, jadi saya pesan ojek online. Berhubung jaraknya nggak terlalu jauh, jadi tarifnya tuh cuma 10 ribuan aja. Ya sih, nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki ya capek juga. Belum lagi malam-malam gini di kota orang gitu kan, serem gitu. Tapi kalau malam kayak gini tuh di Garut Kota aman kan ya? Warga Garut boleh banget dong komen di bawah. Ya, sini aja, Pak. Terinspirasi dari videonya Mas Nugroho Febianto yang naik bis Doa Ibu via Puncak, kali ini saya pengen mencoba via Puncak juga, tapi naik bis Karunia Bakti yang berangkatnya dari Garut. Penasaran sih kira-kira bakalan kayak gimana gitu sensasinya dan juga waktu tempuhnya. Waktu itu saya pernah naik bis Karunia Bakti dari Jakarta ke Bandung via Puncak, itu aja 7 jam perjalanannya. Soalnya siang hari sih. Karena perjalanan di siang hari itu bisa berbeda banget waktu tempuhnya kalau dibandingin perjalanan malam. Nah, nanti kita bakalan lihat nih waktu tempuhnya kayak gimana. Nah, penampakan bisnya kayak gini, pakai bodi Turista dari karoseri Laksana. Sasisnya sih kalau nggak salah Hino FC Long ya. Jadi ini tuh sebenarnya bis medium tapi versi panjang gitu. PO Karunia Bakti sendiri punya banyak sekali armada medium kayak gini. Nggak cuma buat rute Garut Jakarta via Puncak aja, tapi juga ada rute yang lain. Kayak waktu itu saya pernah naik bis Karunia Bakti dari Tanjung Priok ke Garut, itu juga pakai armada yang serupa, yaitu medium long. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Terminal Guntur Kabupaten Garut ya teman-teman.
malam-malam sekitar jam hampir setengah 12 malam ya, kita akan mencoba perjalanan dari Garut menuju Jakarta via Puncak teman-teman. Infonya sih bis-bis yang tujuan Jakarta via Puncak ini apa ya, 24 jam gitu ya, jadi setiap jam itu ada, bahkan sampai malam hari gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu sih tepatnya apakah beneran 24 jam atau emang di jam-jam malam ada gitu. Nah, kita ngincernya sih ya karena satu-satunya bis yang dari Garut ke Jakarta via Puncak itu cuman Karunia Bakti Medium. Ya sudah, kita dapetin yang seadanya aja gitu ya teman-teman. Yang penting kita bisa menikmati perjalanan menuju Jakarta via Puncak teman-teman ya. Sip, ikuti terus perjalanan Nunu Trip. Nih keberangkatannya di sini nih, masuk situ tuh harusnya keberangkatan. Di situ ada tulisannya Kampung Rambutan, Merak, Cililitan, Lebak Bulus, Bekasi, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cicahem. Ini lewat sini pintu keberangkatannya. Sepi banget sih suasana di malam hari Terminal Guntur ini. Ini tenan-tenan. Kalau siang harusnya rame nih di sini, ada yang banyak yang jualan makanan nih. Tapi pada tutup ya. Nih, pada kosong. Nih, bermalam di sini bisa kayaknya. Beberapa orang juga kayaknya pada bermalam di sini deh kalau kehabisan bis. Kita lihat dulu yuk. Masuknya lewat sini. Ditutup ya? Dikunci. Sayang banget dikunci. Udah ada tuh kedatangan keberangkatannya, jalurnya di sini nih. Sayang dikunci pintunya. Kayaknya kita mesti naik dari luar deh kalau malam gini. Yaudah, kita coba keluar. Oke, friends semuanya, barusan tadi kita mampir di toiletnya Terminal Guntur ya teman-teman. Sayang banget toiletnya kotor dan jorok gitu sih. Ya walaupun di dalam toiletnya masih bisa dipakai lah ya, cuman ya luarannya tuh kayak kotor gitu. Jadi kurang bersemangat aja. Sayang banget. Oke. Ini kita udah di luar nih teman-teman, udah di luar terminalnya. Ini kita cari nih mana yang bis yang sekiranya bakalan beroperasi untuk ke arah Jakarta via Puncak. By the way di sini cukup ramai banget orang-orang ya. Ini kayaknya entah mereka baru turun atau mau naik lagi. Kita coba cari yuk bisnya. Di sebelah situ adalah garasi PO Karunia Bakti teman-teman. Garasinya tuh di sebelah sini ya, seberangnya terminal persis gitu. Nah ini tapi lagi nggak ada aktivitas. Itu ada bis nyala sih, tapi nggak tahu bisnya nyala baru datang atau malah mau berangkat gitu. Nanti deh kita tungguin dulu. Ini apa nih? Garut Jakarta Prima Jasa nih kalau ini mah. Prima Jasa jam segini ada yang berangkat gitu atau yang baru datang nih? Cilenyi, Cililitan, AC Ekonomi. Oke teman-teman, di sini ada bis Karunia Bakti yang udah ngetem nih, tapi mesinnya masih mati ya teman-teman. Kita coba tanya yuk ke krunya. Berangkat jam berapa nih? Pak, ke Cianjur. Yang ini berangkat jam berapa Pak ini? Jam 12 Jam 12.10. Ini Pak ya yang berangkat duluan ya? Oh. Oh iya. Pak, kalau mau ke Jakarta pakai ini berapa Pak ongkosnya? 95 dan Jakarta. Ke Bogor sama 95 juga. Oh, kalau Bogor 90. Kalau ke Cianjur Pak? 70. Oke teman-teman, tadi udah tanya-tanya sama kru. Bisnya ada yang di belakang ini yang berangkat duluan ya teman-teman. Bilangnya tadi jam 12 kurang 10 itu berangkat dari sini. Sekarang masih jam 12 kurang 20 menit ya, mungkin sekitar 10 menitan lagi baru bisa berangkat dari Garut ini ya teman-teman. Jadi emang kalau malam hari itu bis Karunia Bakti yang via Puncak itu startnya dari jam 11 malam teman-teman. 11 malam sampai besoknya sampai sore hari itu setiap 1 jam sekali, kurang lebih sekitar 1 jam sampai 30 menit sekali gitu ya. Tadi bapaknya bilang kayak gitu. Jadi ya lumayan banyak juga ya jadwalnya.
Tapi dari sore sampai malam nggak ada jadwal, baru ada jadwal itu jam 11 malam. Dan kebetulan ini jadwal jam 12, berarti ini jadwal yang kedua. Kayak gitu teman-teman. Ya, kita bakal menikmati perjalanan via puncak pada malam hari ini ya teman-teman. Berangkatnya tengah malam dari Garut. Ya. Ini ada Prima Jasa jurusan Bekasi Singaparna nih teman-teman. Keren juga tuh lampu seinnya. Sein ngalir terus ada lampu hijaunya gitu. Mantap. Bekasi Singaparna. Ini bisnya lewat Purwakarta, Cikopo, Sadang, Ciganea. Waktu itu pernah nyobain sih Bekasi Singaparna, tapi cuman Singaparna sampai Bandung doang. Nah, ini mesinnya udah nyalain. Yuk, saatnya kita naik. Si Pak. Oke teman-teman, jam 23.47. Oh, jam yang di depan itu sama ya teman-teman. Ini kita berangkat dari parkiran depan Terminal Guntur. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menuju Jakarta bersama PO Karunia Bakti via Puncak. Yang naik dari Garut cuma beberapa orang aja nih, masih pada kosong. Ini semoga nanti di tengah perjalanan banyak yang naik. kurang bedanya asap Bis dari Garut ke Jakarta armadanya cukup banyak ya. Selain Karunia Bakti via Puncak, juga ada Karunia Bakti yang via tol, dan itu pastinya lebih cepat waktu tempuhnya. Nah, biasanya yang via tol itu dari Singaparna. Jadi Singaparna, Garut, Jakarta via tol Cipularang kayak gitu. Terus ada juga bis Prima Jasa, ini juga nggak kalah banyak armadanya. Ada yang ke Lebak Bulus, Bekasi, terus kemudian ada yang ke Cililitan, sama kemana lagi gitu ya. Terus satu lagi itu ada bis Hiba Putra sebenarnya, cuman nggak tahu nih masih aktif apa enggak. Udah lama sih nggak ketemu bis Hiba Putra jurusan Garut Jakarta via tol ini. Kami kemarin di sana Pak. Kulinernya. Oke teman-teman, bisnya mampir dulu di SPBU. Ini mumpung ada solar jadi diisi dulu ya teman-teman, biar gampang nanti, karena isunya kan beberapa tempat itu solar lagi langka ya. Ya beginilah interiornya ya teman-teman. Konfigurasi seatnya 22, kayaknya ini isi sekitar 30-an ya teman-teman. Nah karena bis ini menggunakan sasis ini tuh sasis Hino long apa ya, Hino medium long gitu ya, tipenya Hino apa ya, Hino FC apa ya kalau nggak salah ya, itulah pokoknya. Nah itu jadi kebetulan dikonfigurasi kayak bis patas kayak gini, tapi sebenarnya ini adalah kelas ekonomi teman-teman. Nah ini di sini sekarang ada tabel tarifnya nih. Nah ini dia tabel tarifnya. Untuk Garut Jakarta tarifnya 95.000, dan itu ada tarif progresif atau tarif kawasannya teman-teman. Nah ini bisa kalian cek sendiri, kalau misalkan mau lihat bisa di pause dulu gitu teman-teman. Sip, mantap lah, Karunia Bakti makin transparan ini untuk urusan tarif. Ya begitulah. Oke teman-teman, ralat ternyata bis ini totalnya ada 39 kursi ya teman-teman. Lumayan banyak juga ya ternyata. Untuk kelas ekonomi 39 kursi dengan sasis medium ini ternyata bisa
bikin sedemikian rupa, dan legroomnya itu cukup luas ya teman-teman. Kita coba ini ya, kita coba duduk di sini. Aduh, nggak kelihatan. Coba. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ternyata untuk sasis medium diisi 39 kursi ini tuh bisa sedikit longgar ya untuk jarak antar kursinya gitu. Kita bisa lihat sebelah sana tuh cukup longgar. Ini saya tingginya 163 cm. Ini masih bisa selonjor lumayan maksimal sini selonjorannya tuh di kolong sini. Nggak gaduk gitu dengkulnya. Mantap lah, ini karoseri Laksana ini bikin kursinya pas banget ini apa namanya konfigurasinya gitu. Terus kalau untuk fasilitasnya sendiri ya standar sih. Di sini ada kantongan jahit sama si apa namanya cup holder gitu. Nah, ini karena kelasnya ekonomi tapi rasa patas gitu ya, ekonomi seat 22. Mantap. Kita udah sampai di Tarogong Kaler. Ya bener ya, Tarogong Kaler ya. Biasanya suka ngetem di situ tuh bis-bis yang dari arah Garut. Ngetemnya di bundaran tadi. Cuman ini kalau malam gini udah nggak ada yang naik kayaknya. 12 weh. Ini kita kayaknya bakalan ngejar ngetemnya di Cileunyi ya teman-teman, karena memungkinkan lebih banyak penumpangnya di Cileunyi daripada di Tarogong tadi. Garut ini ya emang terkenal dengan dodolnya, yaitu makanan khas yang terbuat dari tepung ketan dan juga santan. Sangat gampang dijumpai di toko oleh-oleh khususnya di daerah Jawa Barat. Yang paling sering dijumpai itu tuh merek Piknik. Nah, saking terkenalnya nih, jadi toko oleh-oleh di Bandung itu banyak banget yang jual gitu. Saya aja taunya kota Garut ini ya juga dari makanan dodol ini. Siapa nih yang kayak saya? Selain dodol, Garut juga terkenal dengan sebutan Swiss Van Java karena pemandangan dan sejuknya itu mirip-mirip banget sama yang di Swiss Eropa sana. Ini sih katanya loh ya, mengingat saya sendiri juga belum pernah ke Swiss. Tapi emang bener sih, Garut itu pemandangannya cakep-cakep, apalagi ada gunung yang terkenal bagi kalangan penghobi hiking, yaitu Gunung Papandayan. Cuman sayangnya kalau malam kayak gini tuh nggak kelihatan ya gunungnya. Kayak ada yang aneh, sangat jarang sekali ketemu bis Budiman di jalur Garut ini loh, kecuali bis pariwisata ya. Ini saya ketemu bis Budiman lengkap dengan stiker trayeknya. Waduh, ada apa nih? Jangan-jangan ada rinja atau rintangan jalan di jalur Bandung Tasik. Nah, dengar-dengar sambil nguping nih obrolan kru, ternyata ada macet parah tuh di daerah Malangbong sana. Jadi ya bis-bis yang harusnya lewat Malangbong itu pada rela buat ngelewatin Garut, terus tembusnya ke Singaparna daripada macet-macetan gitu kan. Iya, ya Udah tahu bis bagus sekarang. bis bagus, tiket murah. Heeh. Nah, gitu penumpang.
juga nih, panjang nih. Pantesan tadi ketemu beberapa bis yang nggak biasa lewat Garut dilewatin Garut. Kayak tadi Sinar Jaya sama Budiman. Jadi mereka ke arah Tasik itu dilewatin ini apa namanya, Singaparna. Ya, lumayan sih buat menghindari kemacetan ini. Soalnya kalau udah macet panjang gini bisa berjam-jam nih di tanjakan Gentong ini nih, ternyata yang bikin macet nih. Soalnya kan apa ya, tanjakan Gentong itu kan ada semacam bottleneck gitu ya. Jadi yang tadinya 2 lajur jadi 1 lajur gitu, makanya macet ya gitu. Belum lagi jalurnya menanjak gitu kan, jadi apalagi kalau ada truk yang nggak kuat jalan, nah sudah. Siapa nih? Oh, itu bis premium 2 unit tuh. Mereka menghindari kemacetan nih di Malangbuang tadi, hanya dilewatin Garut via Singaparna. Oke, friends semuanya, kita sekarang sudah berada di Terminal Bayangan Cileunyi, Kabupaten Bandung ya teman-teman. Perjalanan dari Garut menuju Cileunyi ini kurang lebih berapa nih ya? Sekitar 1 jam ya, 1,5 jam, nggak sampai sih ya. Tadi sempat mampir dulu di pos kontrolnya di daerah sana, Rancaekek sana. Dan ini bisnya ngetem, kayaknya bakalan lama sih, soalnya di depan masih ada bis Karunia Bakti sama-sama menuju ke arah Jakarta via Puncak nih teman-teman. AR39. Yang punya kita itu AR40 teman-teman. Ya, oke lah, kita nyantai-nyantai dulu di sini. Oke teman-teman, AR39 berangkat duluan tuh. Tujuan Jakarta via Puncak. Oke teman-teman, barusan ada yang datang, doa ibu dari Tasik ke Jakarta via Puncak teman-teman. Ini sama-sama via Puncak ya. By the way, ini doa ibu keren banget nih, bodinya pakai Legacy yang lama ini ya teman-teman. Legacy bukan SR sih, kalau SR kan yang si apa pilarnya tuh kebalik gitu ya. Ini yang pilarnya kayak gini, jadi ngingetin saya sama bis ini Sugeng Rahayu atau Mira itu yang pakai body Legacy, modelnya yang Legacy kayak gini nih.
keren banget. Oke teman-teman semuanya, jam 1.40 kita berangkat dari Simpang Cileunyi, dari Terminal Bayangan Cileunyi. Nah, ini alhamdulillah ada yang mau naik lagi nih. Barengan sama Medal Sekarwangi dari Semedang. Alhamdulillah terpantau beberapa penumpang naik dari Cileunyi dan cukup terisi ya teman-teman. Jadi bis-bis yang jurusan lewat puncak ini tuh ngetolnya dari Cileunyi sampai Padalarang aja ya. Selanjutnya menyusuri Jalan Raya Bandung Cianjur. Nah, info-info sih ya, Jalan Raya Bandung Cianjur ini merupakan jalan raya tertua di Indonesia yang pada waktu pembangunannya Indonesia masih belum merdeka dan masih di bawah kekuasaan Belanda. Nah, nama jalannya tuh adalah Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan dengan jarak kurang lebih 1000 km. Nah, lintasannya tuh ya lewat sini teman-teman. Kalau kalian nonton videonya Mas Nugroho yang naik angkot dari Bandung ke Depok, nah di situ tuh penjelasan dan sejarahnya jalan ini tuh lengkap banget. Kenapa kok lewat Bandung dan kenapa disebut Jalan Raya Pos itu ada semua di sana. Sok kalau yang belum nonton, boleh banget tonton dulu videonya Mas Nugroho Febianto. Saat ini kita melintas di daerah Citata, Kabupaten Bandung Barat. Jalurnya berliku-liku karena medannya menuruni perbukitan. Di daerah sini juga banyak tambang batu kapur, sehingga banyak kendaraan pengangkut material yang lalu lalang di jalan raya ini. Cuman kebetulan kalau malam hari kayak gini tuh jalanannya sepi ya, jadi beda cerita kalau siang hari. Misal ada truk yang nggak kuat nanjak nih di sini, pasti bakalan macet panjang. Nah, ini nih yang serem kalau lewat daerah sini. Karena jalurnya berliku-liku dan banyak kendaraan berat, jadi rawan terjadi kecelakaan gitu. Kayak gini nih, baru banget kejadian kecelakaan dan qadarullah ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari situ saya langsung speechless gitu ya. Baru kali ini ngelihat langsung korban kecelakaan. Mana malam-malam lagi, kan vibesnya jadi serem banget gitu. Buat kalian yang sering berkendara di jalan raya, pesan saya hati-hati di jalan ya. Selalu berdoa mohon perlindungan kepada Allah sebelum berangkat. Pastikan kendaraan dalam kondisi layak dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sekarang kita melewati jembatan Sasak Raja Mandala, yang artinya kita bakal masuk wilayah Kabupaten Cianjur. Saya mau bertanya kepada warga Cianjur, ada jembatan yang namanya itu Lewi Jurik. Itu artinya atau sejarahnya tuh kayak gimana? Secara kalau dalam bahasa Sunda kan jurik itu artinya hantu ya. Terus Lewi Jurik, apa ada kisah mistisnya gitu? Please deh komen di bawah.
Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi dan kita sudah sampai di Cianjur. Lumayan cepat juga sih ya ternyata, tapi sayangnya dari Garut sampai Cianjur ini penumpangnya masih minim. Mungkin karena udah keangkut sama bis yang depannya kali ya. Oke, sepanjang tuh jam 4 lebih, bukan berangkat lagi. Terus yang gedenya di mana? Berapa lo? Terus yang gedenya berapa di mana? Saat ini kita sudah sampai di Jalan Raya Cianjur Puncak. Jalurnya mulai menanjak sampai ke titik tertingginya yaitu Puncak Pas. Setelah sampai di Puncak Pas nanti jalanannya mulai dah tuh turun sampai Jakarta. By the way, penumpang yang naik mulai bertambah setelah tadi tiba di Cianjur. Bukti kalau kehadiran bis ini tuh sangat diandalkan masyarakat Cianjur dan sekitarnya buat ke ibu kota. Saat ini kita sudah sampai di Cipanas. Di sini banyak sekali wisata alam pemandian air panas. Makanya di sini juga banyak terdapat hotel dan villa. Ternyata ada perbedaan makna ya, villa yang huruf L-nya 1 dengan villa yang huruf L-nya tuh double gitu. Awalnya saya heran, emang apa sih bedanya gitu. Ternyata setelah saya baca artikel, maknanya cukup bikin saya senyum-senyum sendiri. Pantesan. Nah, di samping kiri ini tuh adalah Istana Kepresidenan Cipanas. Di Indonesia sendiri ada 7 lokasi Istana Kepresidenan yang merupakan tempat kediaman resmi presiden dan juga tempat berlangsungnya kegiatan negara. Yang pertama ada Istana Merdeka dan juga Istana Negara, itu lokasinya di Jakarta. Kemudian Istana Bogor, Istana Yogyakarta, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Siring yang ada di Provinsi Bali. Maksudnya di daerah ada iya. Sana ngobrol kan, Pi? Hah? Sana ngobrol kan? Sana ngobrol sama tahu ini.
Alhamdulillah kita udah sampai di Puncak Pas yang merupakan titik tertinggi dari Jalan Raya Puncak ini. Ditandai dengan adanya warpat atau warung patra yang ada di sebelah kiri. Puncak Pas ini juga merupakan batas wilayah Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Bogor. Dan beginilah kondisi warung-warung yang ada di kawasan Puncak. Tampak sepi ya karena ya sekarang udah subuh gitu. Ramenya tuh mungkin sekitar sore menjelang malam atau siang-siang gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan di hari-hari tertentu kawasan sini tuh bisa ramai walaupun udah subuh. Gak kerasa perjalanan udah sampai di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Nah, di sini pundi-pundi rupiah mulai terkumpul. Banyak sekali penumpang yang naik bis ke arah Jakarta, apalagi mereka yang setiap harinya mesti berangkat bekerja. Banyak banget yang memanfaatkan bis. Oke, bentar lagi kita bakal finish di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Overall perjalanannya cukup cepat, sekitar 6,5 jam lah ya. Dan itu sudah termasuk ngetem di beberapa tempat. Ya karena trip malam sih, jadi lancar aja gitu. Beda cerita kalau trip siang. Mungkin kalau full trip bisa 10 jam kali ya kalau perjalanan siang gitu. Ada capek di jalan deh. Ya menurut saya sih bis Karunia Bakti ini cocok buat penumpang meteran ya, bukan yang full trip Garut Jakarta gitu. Meteran itu misalnya Bandung Cianjur atau Jakarta Cianjur atau Garut Cianjur doang atau mungkin Bandung Garut doang gitu. Kalau full trip nih Jakarta Bandung atau Jakarta Garut, mendingan ikut bis yang lewat tol Cipularang deh, biar lebih cepet juga. Tapi kehadiran bis via Puncak ini sangat membantu masyarakat Cianjur, Ciawi, dan sekitarnya untuk mobilitas ke ibu kota maupun ke kota-kota lain seperti Bandung atau Garut. Ya, ibaratnya tuh penyambung rezeki banyak orang gitu ya. Kalian ada yang langganan bis Karunia Bakti via Puncak ini? Coba komen di bawah. Dari Garut jam 12 kelas 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 6 jam setengah, 6,5 jam, kurang lebih 6,5 jam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.